Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang koordinat kartesius, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah menyimak video ini, kalian dapat yang pertama memahami posisi garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, memahami posisi garis berimpit sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, memahami posisi garis berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, sejarah kereta api dunia. Nah, di sini terdapat sebuah gambar rel kereta api. Sejarah kereta api di dunia mencatat rel pertama terbuat dari kayu dan digunakan sebagai jalur untuk menarik gerobak yang digunakan pada industri tambang sekitar 1550-an. Jadi pada rel kereta api ini dapat menarik 1550-an gerobak. Kemudian posisi dua garis. Yang pertama ini sejajar. Nah, di sini terdapat sebuah garis. Kita misalkan garis K1. Kemudian kita bentuk lagi satu garis yang kita beri nama yaitu K2. Nah, garis K1 ini sejajar dengan garis K2. Maka dapat ditulis bahwa garis K1 sejajar dengan garis K2. Kemudian yang kedua, berimpit. Nah, ini sebuah garis yang kita beri nama L1 dan kita tarik satu garis lagi. Di sini ini L2. Nah, garis L1 dan L2 itu berimpit. Penulisannya L1 sama dengan L2. Yang ketiga, berpotongan. Kita tarik satu garis, ini garis M1. Kemudian kita tarik satu lagi garis, yaitu M2. Nah, penulisannya itu garis M1 berpotongan dengan garis M2 atau M1 kali M2. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini terdapat sebuah gambar koordinat kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini terdapat sebuah garis L1, L2, L3 dan L4. Nah, garis L1 ini sejajar dengan sumbu X dan berpotongan dengan sumbu Y. Begitupun dengan L2, L3 dan L4. Nah, sedangkan gambar yang kedua, di sini terdapat sebuah garis M1, M2, M3 dan M4. Nah, garis M1 ini sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan dengan dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian gambar yang ketiga, garis N1 dengan N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, untuk garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu L1, L2, dan L3. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y yaitu
M1, M2, M3, dan M4. Dan garis yang berpotongan dengan sumbu X yaitu M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan garis yang berpotongan dengan sumbu Y yaitu L1, L2, L3, dan L4. Untuk garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y yaitu N1 dan N2. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini terdapat sebuah koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, terdapat sebuah garis yang dimisalkan dengan L1 dan garis L2, L3, dan L4, di mana garis L1 ini sejajar dengan sumbu X dan garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y. Begitupun dengan garis L2, L3, dan L4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa posisi garis L1, L2, L3, dan L4 itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian garis L1 berpotongan dengan sumbu Y. Begitupun dengan L2, L3, dan L4. Jadi letak perpotongannya itu di sini. Ini untuk L1, ini untuk L2, ini untuk L3, dan L4. Kemudian selain garis L1, L2, dan L3 ini, masih banyak garis yang dapat dibentuk untuk membuat garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sama seperti gambar sebelumnya, terdapat sebuah koordinat kartesius. Nah, di sini terdapat sebuah garis yang kita misalkan dengan M1. Garis M1 ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Begitupun dengan garis M2, garis M3, dan garis M4. Posisi garis M1, M2, dan M4 sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis M1, M2, dan M2, M3, dan M4 ini berpotongan dengan sumbu X. Adapun garis yang masih ada banyak garis yang dapat dibentuk untuk sejajar dengan sumbu X kecuali M1, M2, M3, dan M4 ini. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih dengan seperti gambar sebelumnya. Nah, di sini terdapat sebuah garis N1 yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, dan garis N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi letak perpotongannya itu di sini. Untuk garis N1 letak perpotongannya di sini, sedangkan garis
N2 letak perpotongannya di sini. Selanjutnya, posisi garis melalui titik A dengan ordinat X, Y terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di dalam koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik A dengan ordinat 1,2. Jadi, titik A ini dengan ordinat 1,2. Kemudian, terdapat sebuah garis, yaitu garis P. Garis P ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Dapat kita tulis bahwa posisi garis P hanya satu garis yang melalui titik A yang sejajar dengan sumbu Y dan satu garis yang tegak lurus melalui titik A ini, yaitu kemudian di sini terdapat kita masih bisa membentuk sebuah garis, cuman garisnya ini tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu X, hanya berpotongan. Selanjutnya, posisi garis melalui titik A X, Y terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini terdapat sebuah titik A dengan ordinat 1,2. Nah, kemudian kita bentuk sebuah garis. Kita misalkan garis ini adalah garis P. Nah, garis P ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Maka dapat ditulis bahwa hanya satu garis yang sejajar dengan sumbu X melalui titik A dan hanya satu garis yang tegak lurus dengan sumbu Y melalui titik A. Tetapi masih banyak garis yang dapat dibentuk melalui titik A ini, cuman tidak sejajar dengan sumbu S dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y, tetapi hanya berpotongan. Misalnya garis P1 ini, garis P2, garis P3, dan garis P4 ini. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, ini terdapat sebuah koordinat kartesius di mana ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Kita gambar 5 satuan dari sumbu Y. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini garis yang dibentuk, yaitu sejajar dengan sumbu Y, garis L. Kemudian soal yang kedua, jika ada garis A melalui titik B dengan ordinat 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka yang pertama kita buat adalah koordinat kartesiusnya. Kemudian kita bentuk titik B-nya jadi 4,5. Jadi titiknya di sini. Selanjutnya titik C, X-nya 4, Y-nya -5. Jadi titiknya di sini. Itu 4.
4,-5. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi dapat kita lihat bahwa garis yang dibentuk itu sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garis A sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian soal yang ketiga, apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus, bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar. Nah, kita buat koordinat kartesiusnya. Kemudian kita ambil garis L yang ini yang memotong sumbu X dan sumbu Y, dan kita ambil lagi satu garis yaitu garis M yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Nah, dapat kita lihat bahwa garis L ini dengan garis M ini berpotongan. Jadi gambar yang dibentuk yaitu berpotongan antara garis L dan M. Ya, mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.